Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk membahas materi tentang peluang ya. Nah, materi peluang yang akan kita pelajari ini sangat beraneka ragam ya, macam-macam soalnya ya. Untuk itu, sobat-sobat semuanya yang tengah belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS ataupun untuk sobat-sobatku yang berada di jenjang SMA ataupun SMK, wajib untuk menyimak video ini sampai selesai ya, supaya jika nanti kalian menjumpai semacam soal seperti ini, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel saya agar bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, baiklah, langsung saja kalau gitu kita ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka. Dengan angka pertama bukan 0. Banyak nomor pegawai yang ganjil adalah, jadi kita langkahnya ya sobat. Pertama kita buat dulu. Ada 3 kotak ya, karena di sini permintaannya adalah 3 angka. Kemudian kita tulis angka itu ada berapa saja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, di sini angka pertama tidak boleh 0 ya, berarti kemungkinannya yang bisa terisi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 angka yang bisa mengisi urutan pertama ini ya. Kemudian di sini kalau kita lihat banyak nomor pegawai yang ganjil. Nah, yang ganjil itu kan berarti kita ke belakang dulu ya. Jadi langkah pertama ini ke depan, kemudian langkah yang kedua kita ke belakang. Oke. Berapa ya yang ganjil? Ada 1, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 angka yang ganjil ya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi di sini ada 5 kemungkinan ya. Nah, terus di sini untuk yang kedua ini isinya berapa? Kita isi dengan 10. Nah, 10 ini didapat dari mana? Karena di sini tidak ada kata berulang, ya toh. Jadi di sini kan boleh ya diulangi kan. Maksudnya kan di sini tidak ada kata yang tidak memperbolehkan untuk diulang ya. Berarti ini kan artinya boleh untuk diulang ya. Jadi seumpamanya tadi itu angka 2 itu kita gunakan di sini ya, di nomor 1 sini ya toh. Kemudian di kolom yang ketiga kita gunakan angka 1. Nah, di kolom ketiga ini kita tetap bisa menggunakan 2 ya. Karena di sini kan tidak ada peraturan bahwa tidak boleh berulang ya toh. Jadi angka ini semua itu bisa digunakan lagi ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Berarti di sini kan total ada 10 ya. Oke, jadi kita tulis 10. Sehingga di sini banyak nomor pegawai ganjil ya yang bisa didapat adalah 9 kali 10 kali 5. Ketemu 450. Berarti jawabannya yang C ya. Lanjut. Soal 2, Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 8 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah, jadi di sini kalau kita logikakan ya, mereka si Andi dan Budi ini ya masuk bersama-sama lewat pintu yang sama. Ya, berarti kan ya ada 8 pintu ya. Berarti ada 8 kemungkinan. Oke. Setelah itu mereka keluar dari pintu yang berbeda. Kita misalkan Andi saja dulu ya yang keluar ya. Kalau Andi yang keluar
terlebih dahulu berarti kan dia mempunyai kesempatan untuk memilih 8 pintu ya, yang mana terserah dia kan. Jadi si Andi punya kesempatan untuk memilih 8 pintu. Kemudian si Budi tidak bisa ya memilih pintu yang sudah dilewati oleh Andi, sehingga yang bisa dilewatinya cuma 7 pintu saja ya. Jadi kita bisa mencarinya ya. Banyak cara yang dapat mereka lakukan adalah 8 kali 8 dikali 7. Oke, berarti jawabannya adalah 448. C ya. Soal 3. Banyak bilangan terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah. Nah, jadi antara 100 dan 400 berarti nanti kita buat 3 kotak lagi ya. Oke, nah, antara 100 dan 400 berarti kan kemungkinan 100 berapa begitu ya, sampai dengan nanti 300 berapa begitu ya. Kan tidak boleh 400 ya kan, karena ini antara 100 dan 400, jadi kemungkinan itu ya 100 berapa sampai 300 berapa. Jadi angka di sini ya yang bisa menempati ini adalah 1, 2, dan 3. Ada 3 angka gitu ya. Oke, nah setelah itu berarti misalkan satu ini yang saya ambil adalah satu. Berarti berikutnya di sini satu itu kan tidak boleh ada ya. Jadi berikutnya kalau satu sudah apa itu namanya saya gunakan, berarti berikutnya ini cuma bisa ditempati oleh angka 2, 3, 4, dan 5. Ada berapa angka di sini? Ada 4 angka ya. Oke. Terus setelah itu di sini kalau misalkan 2 yang tak pakai adalah 2, berarti nanti berikutnya di sini 2 itu tidak bisa dipakai gitu loh. Yang bisa dipakai berarti cuma kemungkinan angka 3, 4, atau 5. Ya, karena diingat-ingat di sini ada kata angkanya harus berlainan gitu loh ya. Jadi kalau sudah digunakan, nggak boleh digunakan lagi. Jadi di sini kemungkinannya ada 3 angka ya, yaitu 3, 4, dan 5. Berarti di sini kita tulis 3. Ini artinya tinggal 3 kali 4 kali 3 saja. Ketemunya adalah 36. Berarti jawabannya adalah yang A. Mudah ya sobat? Lanjut. Soal 4. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan titik-titik cara. Nah, jadi di sini termasuk apa itu namanya? Contoh soal dari kombinasi ya. Kalau sobat-sobat itu bisa membuka buku ya, kombinasi di sini kita simbolkan dengan C ya, di mana kombinasi itu urutannya itu tidak diperhatikan ya sobat ya. Jadi nanti rumusnya di sini untuk yang kombinasi itu ini ya, CNR ini sama dengan artinya N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, oke. Nah, berarti nanti di sini banyak susunannya ya, banyak susunan. Banyak susunannya. Di sini yang mau diambil adalah 2 siswa IPS, sedangkan di SMA tersebut yang berprestasi itu ada 4 siswa. Jadi kemungkinan 4 siswa ini harus diambil 2 siswa saja ya sobat ya. Ini artinya adalah, nah seperti ini ya, 4C2. Jadi kombinasi dari 4 siswa cuma diambil 2 siswa saja ya. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan yang kedua ya, diambil 3 siswa dari IPA, sedangkan ada 5 siswa IPA yang berprestasi, sehingga di sini nanti ada berapa ini? 5C
3 ya, karena diambil 3. Kenapa tanda hubungnya ini kali ya? Tanda hubungnya di sini kali karena ada kata hubung dan ya, sehingga tandanya di sini kali. Tapi nanti kalau di sini kata-katanya itu adalah atau, berarti nanti di sini tanda hubungnya adalah tambah ya. Itu harus diingat-ingat ya sobat ya. Oke, sekarang kita hitung dulu ya, berarti 4C2 ini artinya 4 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 4 dikurangi 2 faktorial. Nah, kalau misalkan di dalam mengerjakan soal nanti, langsung saja ya. Ini 4 dikurangi 2 itu nggak usah ditulis, langsung aja di dalam angan-angan 4 dikurangi 2, langsung saja tulis 2 faktorial ya. Karena ini untuk pembelajaran, jadi kita tulis nggak apa-apa ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti kalian bisa tulis langsung dalam angan-angan saja ya, 4 dikurangi 2, langsung tulis saja 2 faktorial. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini, ini berarti ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Oke, ini berarti 4 faktorial, ini 2 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 faktorial ya. Ini 5 faktorial, 3 faktorial, 5 kurangi 3 berarti 2 faktorial. Baru sekarang kita jabarkan ya. 4 faktorial itu sebenarnya kalau dijabarkan itu contohnya seperti ini loh ya sobat ya. Misalkan ada 5 faktorial, itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Stop, cuma selesai sampai 1. Nanti kalau diteruskan dikalikan 0 ya nanti hasilnya semuanya 0 ya. Jadi apa itu namanya? Percuma ya. Oke, jadi ingat faktorial itu sama juga dikalikan ya sampai dengan 1. Jadi ini 4 faktorial kita ubah menjadi 4, 3, 2 faktorial. Kita stop sampai di 2 faktorial supaya nanti bisa sama-sama dicoret ya. Nah, paham ya dari sini? Jadi nanti kita bisa main coret. Nah, di sini kan tinggal 2 faktorial nih. 2 faktorial itu kan artinya berarti bagaimana? 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1 ya, sama dengan 2 ya. Tulis saja nih, 2. Nah, kemudian yang sini berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, ini bisa dicoret ya, dikali 2 faktorial, berarti langsung saja 2. Oke, ini bisa kita coret, ya, 2 kali 3 berarti ini 6, kemudian ini 4 dibagi 2, ini berarti 2, 5 kali 2 berarti 10. Oke, sehingga ketemu jawabannya adalah 60 ya sobat, yang C. Oke, lanjut. Soal 5, ada 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 5 orang untuk mengikuti lomba. Tentukan kemungkinan terpilihnya 5 orang tersebut apabila paling sedikit beranggotakan 2 pria. Nah, di sini pertama langkahnya, ini kan kemungkinan ya, ada kata kemungkinan. Kemungkinan itu berarti juga sama dengannya peluang ya. Yang namanya peluang itu harus diingat-ingat ya sobat. Peluang itu nilainya yang paling besar itu adalah 1 ya. Dan yang paling kecil itu adalah 0. Nah, jadi biasanya yang namanya peluang itu nanti selalu kita jumpai jawaban yang bernilai pecahan ya. Oke. Sekarang kita coba untuk nulis dulu ya apa yang diketahui ya. Di sini yang pertama kita harus mengetahui NS-nya terlebih dahulu ya, anggota keseluruhan ya. Nah, di sini ada 7 pria dan 5 wanita. Berarti ada 12 orang ya. Ada 12 orang mau dipilih 5 orang. Nah, berarti nanti untuk mencari NS atau jumlah keseluruhan anggotanya kita pakai berapa ini? 7 tambah 5 ini berarti ini 12 ya. 12 C 5 karena mau diambil 5 ya. Oke. Berarti nanti di sini kita tulis ya 12 faktorial berarti ini 5 faktorial, maaf. Nah, 12 dikurangi 5 berarti berapa? 7
faktorial ya. Sehingga di sini 12 dikali 11, 10, kemudian 9, 8, dan 7 faktorial ya. Stop ya, supaya nanti bisa kita coret dengan 7 faktorial yang bawah. Sedangkan 5 faktorial ini kalau dijabarkan menjadi 5, 4, 3, 2. Satunya nggak usah ditulis ya. Oke, berarti nanti tinggal dihitung saja ini. Coret-coret aja ya nanti ini ya. Berarti mana yang bisa dicoret nih? Oke, 2 ya. Kemudian mana lagi? Ini. Coret lagi 2. Kemudian ini 2-nya juga bisa dicoret. 3-nya di sini 3 ya. Jadi tinggal 12 dikali 11 dikali 6 ya. Jadi nanti ketemunya adalah berapa ini? 792. Nah, nanti teman-teman atau sobat-sobat bisa ngitung lagi ya. Nah, kalau sudah tahu NS-nya, NS-nya sudah tahu, berarti sekarang itu kita disuruh untuk mencari ini. N paling sedikit dua pria. Nah, itu kan artinya karena di sini kan sama saja gitu loh ya. Di antara umpamanya ya, di antara ketujuh pria itu yang dipilih yang 1, 2, 3 atau yang nomor 4, 5, 6 ya. Yang penting kan diambilnya itu kan itu cuma diambil apa itu 2 pria gitu loh ya, minimal 2 pria gitu. Jadi ini nanti kita pakai kombinasi dulu ya. Kita pakai kombinasi dulu, berarti ini adalah 7C 2 ya, karena kita kan ngambilnya 2. Kalau minimal 2 pria ya, berarti nanti di sini wanitanya yang dibutuhkan berapa? 3 ya, karena di sini kan tadi dipilihnya 5. Kalau kita mengambil prianya 2, berarti kan nanti wanitanya yang dibutuhkan adalah 3. Berarti kita ambil 5C3 ya. Kemudian setelah itu kita tambah ya. Karena di sini kan paling sedikit 2 pria. Ini tadi kan sudah paling sedikit 2 pria. Berarti sekarang paling sedikit 3 pria. Berarti dari 7 pria kita ambil 3. Nah, berarti nanti yang dari wanitanya kita ambil berapa? 2 ya. Oke. Terus setelah itu paling sedikit dari pria itu diambil 4 ya. Oke, berarti nanti kalau begitu perempuannya cuma butuhnya 1 ya. Nah, dan yang terakhir itu berarti yang diambil prianya itu 5. Kalau diambil prianya 5 ya sudah wanitanya tidak usah diambil karena di sini kan yang dibutuhkan cuma 5 orang saja yang akan mengikuti lomba, ya kan? Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mencari, menghitung. Nah, ini banyaknya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Ini sama dengannya kita taruh di sini ya supaya nanti tempatnya cukup. Berarti kalau kita jabarkan 7 faktorial per ini ya, 2 ini berarti 2 faktorial 7 dikurangi 2, 5 faktorial dikali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurangi 3 ya, berarti 2 faktorial. Kemudian ditambah lagi 7 faktorial, 3 faktorial, 7 kurangi 3, 4 faktorial dikali 5 faktorial, kemudian 2 faktorial, 5 kurangi 2, 3 faktorial. Kemudian ditambah lagi 7 faktorial, berarti ini 4 faktorial, 7 kurangi 4 berarti 3 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial. Oke, 5 faktorial. Ini 1 faktorial nggak usah ditulis ya, itu kan sama dengannya 1 ya. Berarti 5 dikurangi 1, 4 faktorial, ditambah 7 faktorial per 5 faktorial dikali 7 dikurangi 5 berarti 2 faktorial. Oke. Kemudian ini kita mana yang bisa dicoret ya? Ini bisa dicoret ya kebetulan. Jadi tinggal 7 kali 6 terus kali berapa? 5 kali 4 kali
3 faktorial. Di sini kan tinggal 2 faktorial. Ini 2 faktorial. Ini 3 faktorial. Bisa dicoret ya nanti. Oke, sekarang lanjut lagi. Berarti ini ada 7, kemudian ada 6, ada 5, ada 4 faktorial. Oke, 3 faktorial kalau dijabarkan 3 kali 2 ya. Satunya tidak usah ya. Oke, tidak usah ditulis. Sekarang 4 faktorial tetap kita tulis supaya bisa kita coret. Kemudian 5 faktorial di sini dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2-nya kan 2 kali 1, tulis saja 2. Ini 3 faktorial, kita tulis, coret. Oke, setelah itu ditambah. 7, 6, 5, 4 faktorial. 4 faktorial, ini 3 faktorial berarti 3 kali 2 ya, 6 ya. Coret. Kemudian ini berarti 5 kali 4 faktorial, langsung coret. Ditambah ini berarti 7, 6, 5 faktorial. 5 faktorial dicoret ya, 2 faktorial berarti 2 kali 1, langsung tulis saja 2. Ya memang agak panjang ya, tapi kita harus teliti. Semangat! Nah, kalau sudah seperti ini berarti 2 faktorial itu kan artinya 2 kali 1 ya, 2 ya. Kemudian ini juga 2 kali 1, 2 ya. 2 kali 2 kan 4. Nah, ini kan 4. Coret-coret bisa ya, habis ya. Oke, jadi tinggal 7 kali 6 dikali 5. Berarti 210. Nah, terus setelah itu di sini 6. Bagi 3, 2. 2, coret. Nah, jadi tinggal 7 dikali 5 ini ya. Berarti ini 35 ya. 35 ya. Aduh angkanya 35. Terus kemudian ini juga bisa dicoret. 4 dibagi 2 ini 2, 5 kali 2 10. 35 berarti kali 10 ya. Sekarang ditambah. Oke. Ini bisa dicoret 6 faktorialnya ya. Jadi tinggal 7 kali 5 berarti 35 ya. 35 ini dikali 5 ini ya berarti 175 ya. 175 ditambah ini bisa kita coret ya. 3 berarti 35. Maaf ya Allah. Maaf, ini salah. Ini 7 kali 3 ini 21 ya maksudnya ya. Maaf. 21. Berarti 210 ditambah 350 ditambah 175 ditambah 21. Oke, berarti nanti ketemunya adalah 756. Wah, panjang sekali. Tapi sebentar lagi ini sudah selesai ya. Karena kita ini sudah punya 2 yang diketahui ya. Berarti ini yang terakhir kita mau mencari peluang atau kemungkinan ya. Kita simbolkan saja ini dengan PE ya. Peluangnya itu berarti nanti adalah si N paling sedikit itu tadi ya. Yang paling sedikit itu tadi 2P dibagi dengan NS-nya. Nah, di sini tadi sudah ketemu ya 756 berarti dibagi NS-nya adalah berapa sobat? 792. Berarti jawabannya adalah yang A ini. Lanjut ya sobat. Soal 6, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang yang terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah, jadi pertama di sini kita harus mencari dulu NS-nya ya. Kita cari dulu ini. NS-nya. Ada berapa kelerengnya semuanya? Ada 11. Kemudian mau diambil 4 ya, karena kelereng merah dan kelereng putih. Berarti nanti di sini ada 11C4. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti ini 11 faktorial ya, dibagi 4 faktorial, 11 dikurangi 4 berarti 7 faktorial. Berarti di sini sama dengan ini 11, 10, 9, 8, 7 faktorial ya. Nah, 7 faktorial coret-coret.
4 faktorial sekalian dijabarkan yuk. 4 kali 3 kali 2. Oke, terus ini coret-coret-coret. Mana yang bisa dicoret ini? Ya, nih bisa. Dapatnya 3 ya. Kemudian ini 8 bagi 2. 4 coret dengan sini ya toh. Nah, berarti tinggal 11 dikali 10 dikali 3. Berarti NS-nya ketemu 330. Nah, berikutnya sekarang kita mau mencari misalkan ini tak ibaratkan NA saja ya. NA ini berarti kan ada 7 kelereng merah. Mau diambil 2 berarti 7C2 ya toh. Terus setelah itu ada kata lagi dan, berarti ini ya ada kata dan, berarti ini nanti dikali. Nah, kita ini hitung 4C2 ya, karena untuk yang kelereng putih diambilnya cuma 2 juga. Oke, sekarang kita hitung. Berarti ada 7 faktorial ya. Ini 2 faktorial, 7 kurangi 2, 5 faktorial. Berarti di sini ada 4 faktorial, di sini 2 faktorial, 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial ya. Kemudian kita hitung di sini berarti 7, 6, 5 faktorial, stop sampai 5 faktorial supaya bisa dicoret. 2 faktorial kan 2 ya. Oke. Terus berikutnya 4 faktorial dijabarkan. Nah, menjadi seperti ini. Supaya bisa dicoret sini 2 ya. Oke, berarti ini nanti di sini 6 dibagi 2, 3. 7 kali 3 ini berarti 21. Kemudian ini coret. Ini berarti 2 ya. 2 kali 3 berarti 6. Nah, berarti 21 dikali 6 ketemunya adalah 126. Sehingga peluangnya ya, peluang terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Berarti ini peluangnya ya. Di sini PA misalkan gitu aja. Berarti sama dengannya NA per NS. NA-nya tadi sudah ketemu 126, NS-nya 330. Jadi jawabannya adalah yang A lagi. Lanjut. Soal 7, 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah. Nah, jadi di sini kita langkah pertamanya harus mencari NS ya. Berarti ada 2 buah dadu. Dadu itu kan ada 6 ya. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ada 2 dadu, berarti nanti ya 6 dikali 6 ya. Berarti ada 36. Terus setelah itu langkah yang kedua kita cari dulu ya. Ini peluang muncul jumlah mata dadu 9. Nah, 9. Nah, berarti kalau yang muncul nanti jumlahnya 9 ya, berarti itu kemungkinan itu mata dadu yang pertama adalah misalkan 4 ya. Mata dadu kedua berarti nanti 5. Mata dadu gini aja. Mata dadu pertama yaitu 5. Mata dadu kedua berarti 4. Kemudian di sini mata dadu pertama 6, mata dadu keduanya adalah 3 dan ini 3, ini 6. Nah, ini saja ya kemungkinannya ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Kalau jumlahnya 10 ya, berarti kan kemungkinan ya mata dadu 1 5, mata dadu 2 ya 5. Oke, cuma itu aja ya, dibolak-balik kan sama ya. Kemudian ada lagi kalau di sini ada mata dadunya 6, berarti nanti di sini yang kedua mata dadu munculnya 4, di sini 4, di sini 6. Sudah ya, cuma itu saja ya, ada 3 ya berarti, sehingga nanti di sini kita bisa langsung mencari peluangnya ya. Misalkan peluang A saja, berarti nanti di sini ini ya, ada berapa ini tadi ya? Ada 4 ya, ada kemungkinannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4 per 36. Nah, karena di sini ada kata atau, berarti nanti tanda hubungnya adalah ditambah. Ditambah berapa? 1, 2, 3 ya di sini ya. Untuk yang jumlah 10 berarti kemungkinannya adalah 3 per 36. Oke, berarti langsung
Jawabannya adalah 7/36. Di sini ada ya jawabannya yang B. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita ini akhirnya sudah selesai ya. Jadi banyak sekali macam-macam soal dari peluang ini ya. Kalian harus lebih banyak lagi berlatih ya supaya kalian nanti bisa memahami macam-macam soal peluang itu yang keluar itu seperti apa. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.